darinya jualah. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini guna mengagungkan, membesarkan, memperingati kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul semacam ini di majlisnya peringatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan rahmat kepada kita semua dan mengabulkan hajat kita semua daripada hajat urusan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin berbahagia, kami sebagai panitia pelaksana peringatan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Al-Mu'minin memberikan tema dalam rangka peringatan ini adalah menteladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyelamat dan kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itulah, karena kita ini hidup di dunia dan ingin bahagia dunia dan akhirat sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasa perlu kita mencontoh, meneladani akhlaknya baginda Rasulullah, karena Rasulullah itu sendiri masyhur di tengah-tengah kaumnya. Beliau terkenal dengan as-sidqi wal amanah wal halmi wal haya'i wat tawadhu'i hatta laqabuhu bil amin. Rasulullah itu terkenal orangnya benar, apa yang dia katakan benar, wal amanah dia terpercaya, wal halmi dia lambat marah, wal haya'i dia merasa malu, wat tawadhu'i dia merasa tawadhu, hatta laqabuhu sehingga dia diberi gelar di tengah-tengah kaumnya adalah dengan sebutan bil amin. Inilah sebagai guru kita yang perlu kita contoh dalam hidup kita. Oleh karena itu sering kita mendengar tuan guru berceramah, man ahya sunnati faqad ahabbani, ujar Rasulullah, siapa-siapa cinta yang menghidupkan sunnahku, orang itu apa namanya itu cinta kepadaku. Nah, jadi kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, berkumpul semacam menghidupkan Rasulullah. Wa man ahabbani kana fil jannah, orang yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, dia pasti masuk surga. Nah, iya yang kita capai. Inilah yang kita inginkan. Oleh karena itulah, mudah-mudahan dengan berkat kita mendengar tausiah tuan guru nanti, timbul satu ilmu daripada kita, dan kita menemukan pandangan dalam hidup kita, dan timbul rasa dalam diri kita. Rasa inilah yang kita ingin dicapai. Kalau sudah timbul rasa, insya Allah orang itu akan bahagia dunia dan akhirat. Tapi syaratnya berilmu. Nah, itulah kita artinya memberi judul dengan meneladani akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dermawan yang telah mengeluarkan dana, tenaga, pikiran untuk pelaksanaan peringatan ini. Kami sebagai panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang bapak-bapak, ibu-ibu sumbangkan dalam perayaan ini, mudah-mudahan Allah membalas pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada yang terhormat rombongan Maulid Al-Habsyi, yaitu grup Majlis Ta'lim At-Thaibah, yang juga dengan merdunya, dengan hebatnya, dengan dahsyatnya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin berbahagia, seandainya dalam peringatan ini ada kekurangan, kejanggalan, maka kami panitia mohon ampun, maaf yang sebesar-besarnya. Itulah kemampuan yang ada pada kami.
Dan akhir sambutan kami ada titipan ini adalah kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah masjid yang mana sampai saat ini dengan berkat dukungan, bantuan, sumbangan jemaah masjid Al-Mu'minin kita bisa membeli menukar tanah selama ini 724 meter dan dana yang diperlukan 700.024.000 yang sudah terbayar alhamdulillah sampai saat ini berjumlah 470 juta dan sisanya yang belum terbayar sebanyak 254 juta. Nah mudah-mudahan pala dengan berkat kami bacakan ini dan berkat selawat yang kita baca, berkat kita menghadirkan, artinya tuan guru kita pada saat ini berhimpun di sini memuji kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita seberatan di sini sehingga kita dapat memberikan bantuan kepada utang masjid ini sehingga masjid cepat melunasi membayar utang ini. Nah inilah yang dapat kami sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ketua Panitia peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapat keberkahan dan himbauan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang keempat yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Tuan Guru Kiai Haji Asfandi Ansari LC. Kepadanya kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Wa ba'du. Al muhtaramun wal mukarramun, para habaib, para tokoh agama dan para tokoh masyarakat serta pengurus panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan grup Maulid Al-Habsi pimpinan Allah yarham Habib Yusuf Ba'bud, semoga Allah merahmati beliau, amin ya rabbal alamin. Dan para undangan, hadirin hadirat sekalian, terlebih dahulu ulun banyak minta ampun dan banyak minta maaf, ulun berduduk di atas. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, malam hari ini ulun ya rasa tersanjung di Kiau Kiai ulun paai di sekolahan di Kiau Bapak Aspan
Mana Pak Aswan ya? Oh ada. Malam ini kiai. Mudahan jadi kiai ulun. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sambutan dari ketua masjid, kita dianjurkan untuk mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Jadi ayat yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi pada ayat itu kita kalau hendak mencintai Allah, kalau kita hendak menuju jalan Allah, umpati Rasulullah. Yang diumpati itu apa? Sunnah beliau. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqlidin aw sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah bentuk perkataan, perbuatan, tingkah laku, sifat beliau, itu merupakan sunnah. Nah kita umpati. Nabi itu adalah orang yang mengajarkan adab dengan kita. Kayak apa adab makan, kayak apa adab minum, kayak apa adab ke WC, kayak apa adab guring, kayak apa adab berbaju, kayak apa adab dengan Allah, kayak apa adab dengan Rasulullah, kayak apa adab dengan Quran. Semuanya dalam semua aspek kehidupan kita tidak pernah lepas dari contoh Rasulullah. Kalau kita umpati, jawabannya, hasilnya yuhibbukumullahu, Allah mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kita. Mun dua ini kita dapatkan, insya Allah hidup kita akan lapang dunia dan akhirat. Itu aja baik, selesai sudah. Cuma malam ini hendak berkisah aja ya Allah. Berkisah aja kita, santai aja kita. Malam ini ulun hendak berkisah babini. Bukan pian nang babini dan bukan ulun nang babini, mengesahkan nang kaya apa Nabi babini. Kemarin kan kita dihebohkan Rasulullah dihina. Itu masalah orang non muslim menghina Nabi itu sejak zaman Nabi baik sampai wahai itu keadaan aneh. Kalau zaman Nabi seperti bini Abu Lahab memanggil Nabi, ya musammim, wahai orang yang tercela, kamu musammim, 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 musammim. Artinya orang yang tercela, orang yang hina. Marah enggak Nabi? Enggak. Apa ujar Nabi? Lastu musammimam wa ana Muhammadun. Aku bukan orang yang tercela, tapi aku adalah orang yang terpuji. Habis kisahnya. Orang kaum kafir musyrikin kada percaya dengan Rasulullah, kada benar Muhammad itu Rasul, kada benar yang turun kepada Muhammad itu wahyu Al-Quran. Kalau bujur dia bagiannya, anzil alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Hujani kami dengan batu. Hujani kami dengan batu. Atau datangkan azab yang dahsyat kepada kami. Apakah Allah menurunkan bala pada waktu? Tidak. Ujar Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahu wa anta fihi. Allah tidak mengazab mereka, Allah tidak mengazab kaum kafir musyrikin, sedangkan engkau ya Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Ini takriman wa ta'ziman li Rasulil Karim.
Nah sekarang juga Nabi kemarin dihina, dicaci maki, memang kita harus marah Pak. Kita sedih junjungan kita dilecehkan. Dulu juga Nabi pernah dibilang gini, tuh Muhammad yang dikatakan pimpinan kalian, yang kalian idolakan, yang kalian jadikan sebagai kiblat dalam kehidupan, yang kalian jadikan qudwah hasanah, yang kalian jadikan uswatun hasanah, ternyata bininya 11. Dia tiada lain adalah seorang laki-laki yang menguber hawa nafsunya. Dia tidak lain adalah seorang laki-laki yang gila beginian. Oh, yang mendengar tuh kayak apa? Panas kada Pak? Panas kada? Jangan Pak. Dia gila babinian, menguber-uber hawa nafsu. Bujur kada? Bininya 11, bininya bujur 11. Tapi bujur kada tujuannya itu. Nah kita teliti, bini Nabi bujur ayat 11. Nah kita bahas malam ini. Anak berapa ikung ke 11 aja kah? 2, 3 aja kah? Siapa bini Nabi Pak? Pian mengaku cinta dengan Nabi, cinta dengan Rasulullah, cinta. Bini sidin hafal lah. Ayo yang hafal bini Nabi ulun bari 100.000 malam ini. Siapa bini Nabi? Nabi pertama kawin dengan Khadijah binti Khuwailid. Setelah itu kawin dengan Saudah binti Jum'ah. Baru kawin dengan Aisyah As-Siddiq radhiyallahu anha. Imba itu kawin dengan Hafsah binti Umar. Lalu kawin dengan Zainab binti Jahsy. Kemudian Zainab binti Uzaimah. Setelah itu kawin dengan Ummu Salamah. Kemudian dengan Ummi Habibah, setelah itu dengan Maimunah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Itu bini Nabi. Mudah-mudahan malam ini kita membahas bini-bini Nabi nang belum babini lakas babini. Amin. Nang sudah babini mudah-mudahan menyayangi dan disayangi bini. Amin. Jangan Anda kawin pulang. Nang janda kematian bini, mudah-mudahan dapat bini. Amin. Wah, ramai malam ini pengajiannya nih. Dahan kabul. Amin, amin, amin. Tadi pian ulun guring nyamannya di ganda urang. Julun pian mulai mana? Kampung Melayu. Bapak nina nyatakan di gambarna urang nih hendak lawan anak ulun. Wah julun nah mana urangnya ini bah julun mantap jualan di bawah nih minta banyu pang jari biar anak ulun nih jadi bagus. Julun ulun kada bisa beri banyu gawiakan kakek apa kak menggawi pulang kada bisa julun menggawi. Oh ma biar dulu. Ba apa kan bisanya pin bisanya mah apa? Ulun kada bisa apa-apa dulu. Coba nyaman-nyaman guni ganda orang pai anaknya anak balaki. Jakannya seorang diambil laki kada apa-apa mati ulun ini. Oh ma dulu. Boleh sidin bertiga beranak disuruh pintakan banyu aja gawiakan apanya nanti gawiakan. Pian dulu apa ngali-ngali mula lakiannya itu bujur handak londak pian. Padahal kan suruh datang punya kado datang berarti itu main-main itu aja. Oh banyu-banyu julun ba digegawiakan julung fotonya gawiakan aja. Ada bisa menggawiakan julun. Apa orang weh ini lain-lain aja. Nah bujur kada Nabi itu kawin nang dituding kepada Nabi itu gila seks. Wah tuh kasar banget bahasanya Pak.
Kita pahami dulu satu-satu. Pertama, Nabi kawin dengan Khadijah binti Khuwailid. Nabi kawin umur 25 tahun. Khadijah umur 40. Itu masih tabi'iyah. Kada aneh. Nah, coba Pak, Nabi nih kawin dengan perempuan janda. Siti Khadijah janda Pak, sudah punya anak. Umur 40, Nabi umur 25. Dan lakian sini. Lakiannya umur 25, bini 40. Kawin pertama adalah Pak. Jarang ada Pak. Jujurannya berapa jujurannya? 100 ekor onta bikroh. Bikroh itu onta bujang Pak. Pian 100 ekor unta itu berapa? Kalau diduitakan weh ini berapa unta ini Cikung Pak? Di Banjar bisa kalau dapat 50 juta Pak. Ongkirnya nang larang. Ongkos kirim. Pian sekong onta tuh sampai 5 ekor hibak pesawat pian. Karena cukup nih 50 juta. Ya anggaplah ditaruh harga Arab aja lah 40 juta. 40 juta kali 20 berapa? 800 juta. Nabi menjujur Siti Khadijah 800 juta. Bu, ulun batakun lawan pian. Laki pian menjujur pian berapa dulu? Bu, maaf pian kada padah pian deh. Berapa laki pian menjujur pian dulu Bu? Berapa? Ada dengar suaranya nah. Aku bahari dia kawin dia 10.000. Oh mah 10.000. Wah ini nasi bungkus sebungkus saja Pak. Tapi bahari jasidin 10.000 bahari. Mana baharian lo Nabi 20 ekor onta. Nabi Pak menjujur Siti Khadijah 100 ekor onta. Allahu Akbar. Ayo pian. Itu menunjukkan Nabi itu Pak orangnya bekerja keras. Nah itu Nabi kan sebelum menjadi Nabi tukang kambing. Mau nyaman-nyaman menggembala kambing Pak. Ini kata wadu'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah jadi tukang kambing. Nyaman lah pembingung kambing itu Pak. Kambing itu Pak ditarik ke muka mundur ke belakang. Tarik ke kiri ke kanan, tarik ke kanan ke kiri. Itu kambing. Alih pengen bingung kambing nih, nyaman bingung ayam. Makanya kalau orang tukang kambing biasanya kalau hendak membawa kambing itu ke kanan, tangan harus ke kiri. Nah, ini pati kambing ke kanan. Bila hendak mengirikan kambing, tangan ke kanan. Nah ini, kambing itu selalu melawan arus. Makanya bila tukang kambing berkendaraan hati-hati. Rujuk kurang Pak. Nah aja ke kanan, sakatnya ke kiri para meragum. Selidik punya selidik tukang kambing. Inya kambing ini balon arus. Nah, bingung kambing, tuhuk Nabi bingung kambing. Lalu badagang, nya Nabi nang badagang pai. Palarisan, habis lawan jujur. Ini nang tertarik Siti Khadijah. Ternyata perkawinan Nabi dengan Siti Khadijah tidak ada unsur yang dikatakan gila seks, gila bebinian. Kawin sidin dilandasi dengan unsur agama. Siti Khadijah kawin dengan Rasulullah, semua hartanya rela untuk Islam. Dan hikmah daripada perkawinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah ternyata Pak, dengan seorang janda yang boleh dikatakan 40 ini bukan janda yang biasa Pak. Kada seperti babinian wayah ini. Kenapa ulun katakan kada seperti babinian wayah ini? Ternyata Rasulullah kawin dengan Siti Khadijah dalam usia 40 tahun dengan izin Allah menghasilkan 7 orang anak. Pian mana babinian 40 kawat lahir sampai 7 orang anak.
adalah barang ini, Pak. Ini Pak, satu-satunya perempuan yang menghasilkan juriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Nabi dari Siti Khadijah ini. Perempuan-perempuan yang lain tidak ada kecuali Maria Qibtiyah, yaitu anaknya Ibrahim. Nah, coba Pak kalau kita pikir, umur 40 Pak, zaman bahari puskesmas kadada, rumah sakit kadada. Coba kawin umur 40 kau menghasilkan 7 orang anak. Muaya ini Pak, ada kawa, ada wani orang kita. 3 laki-laki 4 perempuan. Siapa yang 3 laki-laki? Qasim, Thayyib, Tahir. Itu 3 laki-laki. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimatuz Zahra. Itu anak-anak Nabi. Nah, itu anak Nabi 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Thayyib, Tahir. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimatuz Zahra. Nah, dari sekian istri-istri Nabi yang Nabi mendapatkan keturunan dari Khadijatul Kubra. Nah, ini hikmah perkawinan Nabi, Pak. Dan juga Sayyidatuna Khadijah ini merupakan seorang perempuan yang mendapatkan maqam yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan hatta balaga min manzilatiha ayyatiha Jibril bisalam min rabbiha. Jibril datang kepada Nabi, ya Rasulullah, nih sampaikan salam kepada Khadijah, ini salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jar Siti Khadijah radhiyallahu an? Allahus salam wa minhus salamu ala Jibril assalam. Nah, dia seorang perempuan yang mendapatkan kedudukan, mendapatkan salam daripada Allah. Ini Siti Khadijah. Perkawinan Siti Khadijah dengan Rasulullah menghasilkan juriat. Nah, limbah meninggal Siti Khadijah baru kawin dengan Saudah binti Zum'ah. Nah, kayak apa perkawinan Nabi dengan Saudah binti Zum'ah? Oh, baik. Kada ada unsur nang dipadakan gila sek, gila babinian. Nabi kawin dengan Saudah binti Zum'ah berumur 55 tahun. 55 apa babinian bisa apa? 55 anak dipadakan Nabi gila babinian lah, ada bujur. Mereka hanya cuma melihat jumlah 11 lalu dituding biar kita itu ragu dengan Rasulullah, biar kita itu tidak yakin dengan Rasulullah. Itu pun perkawinan Nabi dengan Saudah binti Zum'ah, suaminya ini Pak orang yang kuat beragama. Begitu juga Saudah binti Zum'ah, dia pernah berhijrah 2 kali ke Habasyah, ke Ethiopia. Hijrah yang kedua meninggallah suaminya. Begitu meninggal suaminya demi Islam, Saudah binti Zum'ah ini Pak meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan keluarganya karena untuk Islam. Begitu dia meninggal, begitu meninggal suaminya, maka Saudah binti Zum'ah ini tinggal sebatang kara. Hendak bulik ke kampung. Kampungnya ini adalah Bani Abdissam. Bani Abdissam ini orang yang memusuhi Rasulullah. Bani Abdissam ini orang yang memusuhi Bani Hashim. Bani Hashim itu siapa? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi payah hendak bulik ke kampung, hendak bulik ke suku Sidin. Sementara dia ini sudah putus hubungan dengan keluarga gara-gara masuk Islam. Malah dikatakan walamma adat bin hijratiha minal Habasyah, ketika dia kembali dari Habasyah meninggallah suaminya. Nah, ketika meninggal suaminya dikatakan kalau seandainya dia kembali ke kampungnya, dia akan orang kampung itu akan mengazabnya, wafatanuha, dan mereka akan memfitnah agamanya, dalam artian untuk mengembalikan Saudah binti Zum'ah menjadi orang yang menyembah berhala. Warubbama qataluha, barangkali mereka membunuh Saudah binti Zum'ah ini. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar keadaan Saudah binti Zum'ah,
keadaannya serba terjepit, hidup sebatang kara, maka Nabi mengawininya. Nah, jadi perkawinan Nabi ini bukan dilandasi karena ya jurang tuh karena nafsu, ada juga karena melihat tadi Saudah binti Jum'ah sebatang kara, dia orang yang mempertahankan agamanya, dia yang orang kuat beragamanya. Kalau boleh kampung barangkali dibunuh orang. Lalu Nabi mengawininya. Ternyata dengan Nabi mengawini Saudah binti Jum'ah ini, tersentuhlah daripada kaum Bani Abdi Syam. Oh, begitukah dakwahnya Rasulullah, begitukah sifatnya Rasulullah, begitukah Rasulullah menghandle dan menyantuni daripada para pengikutnya. Dengan cara demikian ternyata meluluhkan hati daripada keluarga Abdi Syam, Bani Abdi Syam. Dengan Nabi kawin dengan Saudah binti Jum'ah, maka banyaklah keluarga daripada Saudah yadkhulunal islama afwaja, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Ini perkawinan Nabi dengan Saudah binti Jum'ah. Kurang lebih 5 tahun berkeluarga, meninggallah Saudah binti Jum'ah. Bujur kata nang kayak itu. Timbah itu hanyar kawin pulang Nabi dengan Aisyah. Nah, meninggal dulu bini pertama kawin pulang, meninggal bini kedua kawin pulang. Mun kayak kita belum lagi meninggal hanya garing sedikit kawin ceden. Nah tuh apa dia seorang tahun 3 tahun sudah, nah padakannya tahun bini garing padakannya tahun, coba kayak pahumaan lagi. Nah ini Nabi baik meninggal Khadijah baru kawin dengan Saudah, meninggal Saudah baru kawin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nang kaya apa hikmah perkawinan Nabi dengan Rasul dengan Aisyah radhiyallahu anha? Memang baik abahnya Aisyah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ini orang yang luar biasa persahabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab itu dikatakan wa kana islamu Abi Bakrin min awwali dalaili najahid da'watil islamiyah. Dan dengan masuknya Abu Bakar As-Siddiq ke dalam Islam itu awal daripada tanda-tanda keberhasilan dakwah Islamiyah. Maka Allah menancapkan cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Rasulullah pun mencintai Abu Bakar dengan hubban jamma, cintanya luar biasa Pak. Sampai persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar yang berjuang demi Islam seluruh harta dan tenaga, kalau perlu dengan tetesan darah, disinggung. Persahabatan yang luar biasa, persahabatan yang lillah, persahabatan yang karena Allah, persahabatan yang karena agama dan karena Islam, sampai diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Thaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini baik. Ayo, persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah ternyata diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kisahnya nang kayak apa? Abu Bakar tunggu menunggu Islam ini sudah kejepit, Islam di sana sini dihina, Islam sana sini dikecam, para sahabat disakiti dan disiksa. Ujar Abu Bakar, kita hijrah aja ya Rasulullah, hijrah tinggalkan kota Mekah. Ujar Nabi, tunggu perintah daripada Allah. Pas turun wahyu dari Allah disuruh hijrah, maka Abu Bakar mendengar itu, ya Rasulullah, apakah engkau memerlukan aku untuk menemanimu? Iya, ujar Nabi. Tuh onta sudah 2 ekor disiapkan. Abu Bakar siap hijrah bersama Nabi. Padahal Nabi ini sudah diadakan rapat besar oleh Abu Jahal, bunuh Muhammad, bunuh Muhammad. Bagaimana cara membunuhnya? Jangan membunuh satu-satu, jangan membunuh satu suku. Kalau satu suku yang membunuh, satu kampung nang membunuh, atau kampung itu nang membunuh, atau kabilah itu nang membunuh, keluarga Bani Hashim akan balas dendam. Jadi nang kayak apa aja Abu Jahal cara membunuhnya? Hendaklah ambil preman, tacut tiap suku. Wajakannya bahasa kita tuh Pak ini, tacut Gambut keluar, tacut Sungai Tabuk keluar, Sungai Lulut keluar, tacut di Pamurus keluar, Nandipel 6 keluar, bunuh Muhammad.
Boh, udah gampang-gampang baik. Soalnya kalau membunuhnya dengan beberapa suku, keluarga Bani Hashim tidak akan bisa balas dendam. Karena terlalu banyak dihadapi orangnya. Terlalu banyak suku yang dihadapi. Itu pemikiran Abu Jahal. Lalu mereka mengepung. Nah, ringkas ini tahun di kisahnya kita ulang-ulang aja, pakai kesahan aja kita, biar kita cinta tadi beliau dengan Rasulullah ini. Nah, bujur Pak Ipin bila ingat nang ini sedih Pak Nabi itu berjuang dengan tetesan darah, berjuang macam-macam. Adalah Rasulullah itu hendak minta sesuatu dengan Allah. Kalau pang ya Allah lapangkan rezeki ulun, ya Allah mudahkan urusan dunia ulun, ya Allah. Ada baik perjuangan sidin habis-habisan, tidak pernah minta layan dari Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan sidin luar biasa, kada pernah hendak minta ini minta itu dengan Allah. Tetap rumah sidin sederhana, kendaraan sidin kadang-kadang onta, kadang-kadang kendaraan sidin keledai. Nah, ini Rasulullah Pak. Kita baik hanya sedikit tahajud, hanya 8 rakaat tahajud, ya Allah. Oh, apa karena dipinta toh? Hanya sama laman tahajud sudah banyak banget permintaan. Hanya sedikit berjuang sudah ini minta itu. Rasulullah Pak, ya Allah. Dikepung. Cuma tacut bahar itu Pak masih punya adab. Orang Arab tuh kada boleh mendobrak pintu. Tunggu. Tapi kan ya Allah, sidin menolong agama Allah, maka Allah bersama sidin. Jenang ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Taguring kada denang melihatnya. Anda kesidin pasir kalau pang Nabi culik kas ikung tacut nang paling nang mana nang pena tokohnya kada jua baik Nabi ini kan ai kisah kada apa-apa nak membunuh berencana, cuma Allah juga menentukan. Anda kesidin pasir di kepala takajut taguring kan seberatan berarti deh. Nah tacut karena kuatnya menahan mengantuk, taguring juga sekalinya. Berjalan Nabi dengan Abu Jahal. Dengan sahabat Abu Bakar, suruh ya Ali, coba kamu tidur di tempatku ini. Coba Pak, siapa nongkon orang pacang dibunuh, ditangkap Pak, mengguringi tempat tidurnya itu. Tapi naran Sayyidina Ali mahabbahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai daripada dirinya sendiri dan anak keluarganya. Itu cintanya mereka. Kita belum lagi Pak. Belum kita lagi sampai ke sana. Itu cinta mereka. Cinta mereka itu melebihi daripada mencintai hartanya, anaknya, istrinya, dan dirinya sendiri. Itu cintanya para sahabat. Jadi akhirnya begitu didobrak, sudah kan wah, ini Muhammad bisa keluar, dobrak, oh masih ada ternyata. Begitu dibuka selimut, oh ternyata Sayyidina Ali. Buka Nabi ke gua. Nah ini kayak nang saniyasnaini idzuhuma fil ghar. Masuk gua itu ditutupi, mulut gua itu ditutupi oleh sarang laba-laba. Nah, laba-laba itu jangan dianggap enteng, Pak. Begitu masuk hancur sarang laba-laba. Ini junudun min junudillah, jundun min junudillah. Laba-laba langsung merajut sarangnya. Burung nang tirabang babulik pulang bayin taluk, datang di sana kaum kafir musyrikin. Dia begini kada mungkin Muhammad masuk di sini, laba-laba aja sarangnya kada hancur, burung kada tirabang. Jadi jar Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan, "Lau anna ahadahum nazara fi qadamaihi la abasarna." Kalau seandainya ya Rasulullah, salah seorang daripada mereka itu mau melihat batis kinya aja nak, tunduk ke bawah melihat batis, sungguh dia akan melihat kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin ma zannuka bisnaini. Jangan pian kira kita di baduaan. Allahu azza wa jalla salisuhuma. Allah azza wa jalla nang ketiga. Wah ini persahabatan Nabi Pak. Jadi Nabi ingin persahabatan beliau ini bukan saja diikat dengan keimanan, bukan saja diikat dengan keislaman,
Nabi juga ingin persahabatan lebih mengikat lagi dan lebih menambah lagi. Maka Nabi mengawini Aisyah radhiyallahu anha. Persahabatan yang diikat dengan keimanan dan keislaman dan diikat dengan musyawarah tali kekeluargaan. Kada puaslah berjuang, anak diambil oleh Rasulullah sebagai istri. Siapa yang kada hendak Pak orang dengan mendapatkan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya beranak, istrinya mendapatkan suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan dengan sayyidul awwalin wal akhirin wa sahibus syafa'ah. Toh kalau seandainya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi, siapa yang pernah menjadi suaminya Rasulullah, siapa yang pernah menjadi istrinya Rasulullah, ialah istri yang paling terbaik di dunia ini. Siapa nak ada senang Pak? Benarlah dikatakan Nabi itu sebagai orang yang gila babinian? Kada benar. Betapa bahagianya Abu Bakar Rasulullah meminang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kita Pak jangankanlah ibaratnya nangkain kayak Abu Bakar deh bahagianya. Kalau seandainya Rasulullah ada di muka bumi ini Pak, kalau ada nih Rasulullah di muka bumi ini, nang mungkin sidin berada yang jauh di sana, di mana di pelosok kampung mana saja, mungkin kita penang badut ingin hadir ke sana, ingin melihat Rasulullah, ingin mendengar suara Rasulullah, ingin melihat bagaimana rambutnya Rasulullah, melihat mukanya Rasulullah, bagaimana dengan Rasulullah. Bagaimana dengan Abu Bakar yang mana anaknya disunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Abu Bakar lebih kuat lagi mempertahankan Islam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, benarlah yang dituding. Kita jangan sampai berpemikiran jangan-jangan Nabi itulah aja menghendaki Sayyidatuna Aisyah ini kan babinya nang paling anom. Kalau isini hendak juga nang kayak orang nang anom. Ada Pak ay. Tuh kita nih toh tuhok sudah bini tuh hajar hendak dia bini anom itu kita apa selain daripada itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha seorang perempuan yang memiliki kecerdasan luar biasa. Dikatakan wahia azka ummahatil mu'minin wa ahfazahunna li hadisi sayyidil mursalin. Dia adalah seorang perempuan yang paling cerdas. Dia adalah seorang perempuan yang paling banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmahnya kawin Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah. Makanya sampai Nabi itu menyatakan, ujar Nabi, man hamma ilman wa fadlan wa fikhan wa dinan, siapa nang menghendaki ilmu, siapa nang menghendaki kemuliaan, siapa nang menghendaki ilmu fikih, siapa nang menghendaki agama, tuh belajar dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sampai juga Nabi menyatakan khuzu nisfadinakum an hadhil humaira, ambillah sebagian, ambillah separuh agama kalian itu dengan Aisyah radhiyallahu anha yang bergelar Humairah. Cerdas orangnya Pak. Makanya kadang-kadang permasalahan ini kan repot Pak. Masalah agama yang berkenaan dengan babinian itu repot Pak. Suatu hari Nabi ditanya oleh babinian masalah haid, nah kayak apa beberasi. Nabi ini kan orangnya paling penyupan, lebih pemalu daripada babinian yang bujang. Jadi Nabi begini-begini paham lah, ada paham-paham. Ujian cerita sini pian, tarik sini, nih cara basi, nih, bla 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 bla, dah paham. Karena sama babinian. Nah inilah hikmah perkawinan Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ajaran agama Islam itu bisa disambung lewat lidahnya Aisyah yang berurusan dengan keperempuanan. Nah itu hikmahnya sini kawin nang anom. Pokoknya banyak baik kelebihan daripada Aisyah. Itu diantara Nabi mengambil istri Aisyah radhiyallahu anha. Nah limbah itu kawin sidin dengan Hafsah. Hafsah ini siapa? Anak Umar bin Khattab. Sama Pak nang itu juga hikmahnya.
karena Umar ini seorang pejuang luar biasa. Nang lun ambil cerita nang terakhir nah. Kalau dikisahkan banyak bener Pak ini nah. Lun ambil sini. Di antaranya juga seperti Ummu Salamah. Ummu Salamah ini siapa? Naransidin Hindun binti Umayyah. Inya pai dikenal Ummu Salamah nang bini, nang laki dikenal dengan Abu Salamah. Kayak orang kita Banjar juga pai. Misalnya lah suaminya Aziz, istrinya Azizah. Bisi anak aloh di kiau orang Aziz tadi abah aloh, nang bini di kiau mama aloh. Nah itu. Kenapa di kiau mama aloh? Karena bisi anak narannya aloh. Kenapa Aziz di kiau abah aloh? Karena bisi anak aloh. Nah Abu Salamah ini gitu juga naransidin Abdullah bin Abdir Rabb. Di kiaunya Abu Salamah, artinya abahnya Salamah. Naranang bini Hindun binti Umayyah, kada di kiau Hindun, nanti kinda kiau dengan Ibu Salamah. Nah. Abu Salamah ini salah seorang pejuang besar di medan perang Uhud. Nah. Waktu perang Uhud selesai, garing Nabi belang